Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kali ini kita membahas tentang MVC, model, view, dan controller. Jadi pertemuan kedua ini pada aplikasi pengembangan web. Pembahasan kita itu masih teori, ya, yaitu tentang model, view, dan controller. Nah, nanti setelah ini silahkan kerjakan soal evaluasi yang ada di Spada, ya. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di forum diskusi yang ada di Spada. Nah, apa itu MVC? Jadi MVC itu adalah singkatan dari model, view, dan controller. Nah, ini adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk membuat sebuah website, ya. Jadi MVC ini sudah banyak digunakan oleh pengembang atau developer untuk mengembangkan website mereka. Jadi MVC ini tidak hal baru lagi di dunia programmer, khususnya di bahasa pemrograman PHP, karena ini adalah salah satu metode untuk membuat website yang sangat mudah dan sangat banyak digunakan oleh orang saat ini. Nah, ini bagan yang terlihat adalah cara kerja dari MVC itu sendiri, ya. Di sini ada model. Nah, model ini fungsinya untuk apa? Model itu fungsinya adalah untuk kalau dari sederhananya adalah untuk kode atau untuk coding query, yaitu misalnya perintah hapus, perintah simpan, perintah edit. Nah, di file model ini. Jadi kalau dalam pengertiannya, model itu mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu dalam mengolah basis data. Nah, ini model. Sedangkan controller ini adalah penghubung antara view dan model. Jadi controller ini adalah inti dari webnya. Jadi kalau misalnya tidak ada controller, itu nanti sebuah web berbasis MVC tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Makanya kenapa jadi penghubung, agar bisa diakses oleh user. Nah, sedangkan view itu adalah bagian mengatur tampilan pengguna. Jadi misalnya untuk tampilan depannya itu, desainnya itu ada di bagian view. Nah, kemudian dengan menggunakan metode MVC ini, maka aplikasi akan lebih mudah untuk dirawat dan dikembangkan. Jadi nanti kita prakteknya menggunakan metode MVC ini, ya. Sebelum memasukkan framework, kita menggunakan metode MVC. Nah, MVC ini masih menggunakan bahasa pemrograman PHP, hanya saja model dan struktur kodenya itu berbeda. Nah, untuk memahami mode pengembangan aplikasi menggunakan MVC ini diperlukan pengetahuan dasar tentang OOP, Object Oriented Programming, ya, karena kalau MVC ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan, berarti OOP itu sudah lebih duluan. Jadi MVC ini di atas OOP, ya. MVC ini di atasnya OOP, seperti yang terlihat di gambar ini. Di sini ada browser, ada controller, ada model. Nah, kemudian nanti di sini akan diproses oleh controller yang menghubungkan antara model dan view. Tuh. Selanjutnya jenis MVC ada 3. Yang pertama adalah server-side MVC, yang kedua mixed client-side and server-side MVC, yang ketiga adalah rich internet application MVC. Nah, apa saja keunggulannya? Keunggulan yang pertama adalah penggunaan ulang komponen-komponen antarmuka. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode MVC ini, ya, kalau misalnya kita menggunakan metode MVC, kemudian nanti kita menggunakan komponen yang sudah kita buat atau file yang sudah kita buat, misalnya file view, kita mau panggil di file lain, di controller lain, masih bisa, karena yang namanya MVC ini adalah nanti sebuah folder, ya, ada folder controller, ada folder view, ada folder model, gitu. Nah, kemudian kemampuan untuk mengembangkan aplikasi dengan antarmuka, ya. Jadi kemampuan untuk mengembangkan aplikasi antarmuka. Selanjutnya kemampuan untuk melakukan pewarisan atau inheritance. Nah, bagi yang sudah pernah belajar Java, ya, OOP, ini pasti sudah pernah dengar ini.
Jadi di MVC ini juga menggunakan ini. Selanjutnya kemampuan untuk mendefinisikan kelas-kelas tertentu, pengaturan tampilan, kemudian function-function yang ada di dalam MVC ini. Nah, lebih kurang bentuk bagannya seperti ini. Yang pertama itu ada model, kemudian yang kedua ada view. Nah, agar model dan view ini bisa saling terhubung, harus ada yang namanya controller. Jadi, ini adalah penghubung antara model dan view, ya. Nah, jadi apa saja framework yang menerapkan MVC ini? Ya, yang pertama ada Laravel. Ini adalah salah satu framework yang masih menggunakan bahasa PHP. Ya, bahasa basisnya masih menggunakan bahasa PHP. Hanya saja frameworknya. Jadi framework itu adalah salah satu kerangka kerja yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan yang sudah tersedia library tertentu. Kita nanti tinggal panggil saja. Itu namanya framework. Ini framework Laravel sudah menerapkan metode MVC. Kemudian apalagi yaitu kode igniter. Nah, kode igniter ini salah satu framework yang sudah menerapkan metode MVC juga. Nanti kita praktek menggunakan kode igniter ini, framework ini. Kenapa ini? Karena ini lebih mudah dipahami, tidak terlalu rumit untuk proses instalasi framework ini, ya, daripada Laravel tadi. Selanjutnya ada framework lagi yaitu Y framework. Nah, ini adalah salah satu framework juga yang sudah menerapkan metode MVC, ya. Jadi Y-framework ini juga lumayan banyak digunakan, hanya saja agak sedikit rumit untuk melakukan instalasinya, ya. Jadi yang banyak digunakan oleh orang itu adalah kode igniter. Jadi nanti kita prakteknya menggunakan framework ini setelah kita praktek MVC dasar. Selanjutnya yang terakhir adalah Falcon. Nah, Falcon ini adalah framework juga, tapi jarang digunakan ya. Jarang digunakan. Ini sudah menggunakan metode MVC juga. Masih menggunakan basis pemrograman, yaitu bahasa PHP. Jadi, apapun frameworknya, masih menggunakan basis PHP, baik itu kode igniter, Laravel, Y, dan Falcon. Jadi, inilah dari konsep dasar dari MVC ini. Jadi nanti kita akan praktek, ya, akan praktek kalau misalnya semua teori tentang MVC ini sudah kita bahas. Jadi MVC ini nanti ada folder M itu model, folder V itu view, folder C itu controller. Jadi di masing-masing folder ini akan ada file-file tertentu seperti C ini, folder control itu tempat fungsi-fungsi tertentu, yaitu kode-kode fungsi, logika pemrogramannya. Sedangkan view ini adalah tempat kode-kode tampilannya, lebih kurang ke sana. Sedangkan M ini, model ini adalah tempat untuk query-nya atau basis datanya, seperti itu. Jadi itulah konsep dasar dari MVC itu sendiri. Oke, di Spada sudah ada dokumen ini, ya, sudah ada PowerPoint ini, sudah bisa di-download, silakan di-download. Kemudian nanti silakan kerjakan soal evaluasi. Itu ada 5 soal di Spada, silakan kerjakan sesuai waktunya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tuliskan di forum diskusi. Ya, nanti akan saya jawab di forum diskusi jika ada pertanyaan tentang materi hari ini. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.